哪里？边，谢谢你。哦。我来呀你。我不让来接了你。那你该来了。哦。我又打给你，但是这边的电话坏掉，所以我叫我的阿姨就打给你的。哦，对，我就不知道是谁。你电话坏掉。对。好，谢谢，拜拜。大哥买给你的，这个也是新的电话。哦，这边啊。Assalamualaikum. Nanti aku barusan balik dari tempatnya Mbok. Dan Tako itu kemarin malam ngebelikan ini. Kemarin udah chatting aku suruh ngambil di ruang tamu. Kalian tahu nggak, telepon rumahnya kakek itu rusak. Kok rusak sih Mbak Awe? Jadi kakek itu sering banget yang namanya itu naruh barang di atasnya ini, di atasnya telepon rumahnya kakek sendiri. Otomatis dong kalau barang apapun, elektronik apapun, kalau ditimpa kayak gitu barang berat ya. Terus dia suka banget yang namanya naruh macem-macem. Ya akhirnya itu deh rusak. Ini mau tak pasang. Ini satuannya ini harganya $500. Harganya $500 Taiwan. Aku barusan balik dari tempatnya Ai guys ya. Masih pakai masker. Jadi ini telepon yang lama. Ini emang sering banget aku bersihkan, aku lap. Kalian tahu sendiri ya keadaannya kayak gini, kotor banget. Dan kotornya itu juga dari abu rokok. Di sini debu itu nggak terlalu, kalau pintunya itu ditutup separuh ya, nggak terlalu banyak banget. Cuman kakek ini kan rokoknya kan juga jos. Fang Jeli, Bicau Anjing. Jarang banget ya kalian tak ajak di belakang rumahnya kakek kayak gini. Emang rumahnya kakek ini rusuh banget. Cuman karena emang barang-barangnya itu nggak boleh dibuang, ya wes aku sampai saat ini pun nggak akan buang guys barang-barangnya. Kalian dibelikan Take juga sabun cuci pakaian, ada 5. Ini udah aku buka 1 ya, di sini masih 4. Taruh di 4 guys. Enaknya ini guys ya, itu nggak perlu pakai gunting kalau mau motong. Jadi udah ada skatnya, kita tinggal kretek langsung ngebuka. Oh ya, hari ini ya tanggal 10 Juni itu suami aku ngejalanin tes PCR atau swab ya. Semoga aja hasilnya itu negatif ya guys ya. Banyak banget. Alhamdulillah guys ya.
sambal rawa. Jadi ini tuh bisa dibuat lauk sama bisa juga dibuat sambal. Nah, ini mau tak campur. Sambal rawa ini sama sekali nggak amis ya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain, kalian bisa banget beli ini sambal rawa. Nah, kayak gini. Tambahin sama ikan bandeng ya, kayak gini. Alhamdulillah, ini udah matang ya. Aku juga udah barusan masakin buat majikan aku Ai sama Ape ya, karena hari ini Taka udah masuk kerja meskipun berangkatnya itu jam 12. Jadi jamnya tuh dimajuin cuma beberapa jam. Oh ya, aku tuh suka banget yang namanya lalapan tomat. Kenapa sih Mbak kok suka banget sama lalapan ini? Ini tuh seger banget guys. Terus ada timun juga. Ini juga udah dari rumah. Aku tuh emang suka banget yang namanya lalapan timun, tomat, kubis, sama kemangi. Keempat lalapan ini tuh favorit banget. Terus aku juga ngegoreng ikan bandeng. Ikan bandengnya ini aku taruhan sama Ai karena kakek nggak bisa makan yang digoreng. Terus sambalnya tadi aku juga udah kasih lihat kalian. Tadi tak tambahin juga sama ini sambal rawa. Aku harus ngiler. Sambal rawa baunya tuh enak banget guys. Namanya ikan goreng, terus ada lalapan, terus sambal baunya tuh khas banget. Yuk kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu guys ya. Ini aku pakai lengan segini karena emang panas banget, masya Allah panas. Terus ini aku juga ganti hijab. Jadi kalau aku pakai lengan pendek segini ya, itu aku pasti pakai hijab yang panjang kayak gini. Emang bener-bener panasnya minta ampun. Tapi yang penting niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Pindahin deh piring. Buat teman-teman, mari makan ya. Beberapa saat ini tuh aku emang jarang banget yang namanya bikin sambal emang jarang banget karena kemarin tuh aku dikasih tahu sama teman aku kalau sambal Taiwan ini tuh jangan sering-sering dikonsumsi. Boleh dibikin sambal cuman sampai hancur banget. Seperti yang kalian tahu ya, kalau sambal sini itu lebih pedas. Yang kedua itu bijinya tuh lebih gede dan lebih susah untuk dihancurin. Jadi lebih pentingin kesehatan daripada makan. Tapi kalau pengen kayak gini baru aku nyobain. Sebelum dicobain atau sebelum dimasak pun juga udah aku masak. Jadi lebih mudah buat ngancurin biji-biji di cabenya. Enak. Alhamdulillah nih aku udah selesai buat makan. Aku juga selesai mandi, terus luhuran guys, sudah kelar. Kakek juga barusan mandi.
Jadi yang mandiin kakek tuh barusan datang, terus mandiin kakek, tak tinggal sholat, kakek juga udah kelar, orangnya yang mandiin juga udah pulang. Terus yang tanya, Mbak Awe yang mandiin kakek itu cowok apa cewek sih? Yang mandiin tuh cowok. Ya aku mau sedikit kejawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya, Mbak Awe majikannya tuh kerja apa sih? Kok bisa ngegaji Mbak Awe? Terus ngerawat orang tua yang semuanya itu sakit-sakitan, dan kalian pasti tahu sendiri ya kalau orang sakit pasti ada biaya kesehatan mereka tuh yang harus dipenuhi tiap bulannya, kayak gitu, mendatangin suster, perawatan medisnya mereka, terus obat-obatan mereka kayak gitu. Jadi aku mulai dari kakek dulu ya. Kakek itu dia itu di sini itu punya kontrakan yang ada di Tainan sini juga, tapi kontrakannya itu lebih jauh ya dari tempatnya sini. Jadi aku nggak pernah diajak ke situ juga. Dia punya kontrakan yang tiap bulan itu pasti ada pemasukan. Terus kontrakannya juga lumayan juga pemasukannya tiap bulannya. Terus dia tuh juga jualan dupo buat sembahyangan kayak gitu. Jadi desa sini kalau ngebeli dupo itu sering banget ke kakek kayak gitu, karena emang kakek itu harganya lebih murah, terus barangnya juga bagus katanya sih gitu. Makanya dia itu kayak terkenal di daerah sini tuh jualan dupo kayak gitu. Aku juga sering banget transaksi ngebantuin beliau buat apa jualan kayak gitu. Itu nggak mau tidur guys, katanya tuh di kamar tuh panas, sumpek enakan di sini kayak gitu. Ya aku temenin. Terus terakhir dia itu punya tabungan dari orang tuanya, karena dia dulu itu nggak kerja, dia tuh dulu itu nggak banyak pengalaman, pernah jualan mainan, tapi karena kakek sendiri itu nggak telaten jadi nggak bisa jalan. Kakek sendiri pun juga orangnya galak, jadi yang katanya Ai dulu tuh yang ngebeli itu anak-anak kecil tuh pada minggir semua, takut sama kakek kayak gitu. Selain kontrakan jualan dupo itu, kakek itu tiap bulan itu pasti dapat kayak tabungannya beliau. Jadi tabungannya beliau itu dari warisan orang tuanya yang udah meninggal, karena tahu anaknya itu keterbatasan fisik ya. Jadi beliau itu katanya membagi warisan, dan kakek itu cuma minta tabungan, karena yang lainnya tuh pada minta dibelikan sawah, dibelikan rumah, dan dibelikan tanah juga. Tapi kakek itu berupa uang, karena kakek sendiri pun juga ada keterbatasan fisik kayak gini yang nggak memungkinkan beliau untuk kerja. Jadi bisa buat masa tuanya nanti. Dan sekarang masa tuanya saat dia sakit-sakitan kayak gini bener-bener berguna juga warisan dari orang tuanya itu kayak gitu. Aku udah bahas tentang kakek, terus lanjut juga ke Ai. Jadi kalau Ai sendiri pun seperti yang pernah beliau ceritakan, kalau dulu tuh dia itu pernah bekerja di pabrik, dan dia tuh rajin banget guys. Pulang lemburnya itu malah sampai jam 10, jam 11 malam. Dan pasti kalian tahu dong kalau zaman dulu lembur terus dengan gaji yang lumayan ya. Kalau lembur itu pasti orang tua tuh gajinya juga lumayan juga. Itu dia tuh kumpulin, dia tuh cuman ngambil 500-600 NT, itu juga masih ditabung. Jadi dia tuh ngambil gak banyak-banyak, sisanya tuh dikasihkan ke orang tuanya, dan orang tuanya yang mengelola kayak gitu. Akhirnya ditabung sampai akhirnya 10 tahun ya dia kerja di pabrik. Dia resign, terus dia menikah sama kakek. Ya udah tabungannya itu bisa dijadikan masa tuanya. Sekarang dia sakit-sakitan buat periksa, buat beli kebutuhan medis apapun yang bisa digunakan tiap bulannya kayak gitu. Terus untuk untuk lainnya aku kurang tahu, tapi yang setahu aku beliau pernah cerita kayak gitu, pernah cerita ke kita juga kalau beliau memang pernah bekerja di pabrik. Terus kalau untuk majikan aku Takle sendiri, dia itu kerja di pabrik, karena pabriknya itu terlalu malam untuk pulangnya. Jadi lemburnya tuh bener-bener bagus banget, lemburnya sampai jam 12 malam, jam 1 pagi kayak gitu. Terus dia resign dan dia tuh pindah di perusahaan asuransi. Apa sih guys, yang asuransi buat orang tua itu loh, yang kita tuh bisa ngeklaim kalau kita tuh sakit kayak gitu. Asuransi apa? Asuransi hidup mungkin ya. Dia sekarang kerja di situ kayak gitu. Jadi yang ngegaji aku itu Takle sama Ai. Tapi kalau masalah makanan, karena kebutuhan sayur, sarapan, makanan apapun di sini yang ngebiayain kakek, jadi kakek. Jadi mereka bertiga itu saling gotong royong, saling bahu membahu untuk ngebiayain beberapa pengeluaran mereka yang bisa aku share ke kalian. Oke lah guys ya, buat video kali ini cukup sekian. Terima kasih udah nemenin aku dari pagi sampai selesai makan, selesai salat, selesai mandi. Aku sama kakak udah mandi semua. See you next time. Thanks for watching dan bye bye. Bye bye guys ya. Bye bye. Wassalamualaikum. Bye bye.